Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, DKM Masjid Baitur Rahman, Perumahan Geria Mangli Indah, ibu bapak jamaah subuh yang saya cintai. Semua kita pasti ngakunya umat Nabi Muhammad. Semua yang hadir subuh ini pasti ngakunya cinta sama Nabi Muhammad. Pagi ini saya ingin menyampaikan betapa cintanya Nabi kepada kita umat, enggak alang kepalang, enggak tanggung-tanggung. Sekelumit yang akan saya sampaikan mudah-mudahan membawa kecintaan kita lebih besar lagi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Nabi, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang di dunia kamu cintai. Cinta kita kepada ulama, cinta kita kepada kiai, cinta kita kepada guru, sampai cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita dikumpulkan dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, satu hari malaikat Jibril datang menghadap baginda Nabi. Kata malaikat Jibril, Muhammad, hari ini neraka sedang dibakar oleh Allah. Apinya berkobar luar biasa. Panasnya enggak terkira. Hari ini Allah sedang membakar neraka. Membuat kami seluruh malaikat takut dan khawatir. Malaikat saja sampai takut dan khawatir ketika Allah membakar neraka. Semua malaikat khawatir dan takut Muhammad. Kata baginda Nabi, termasuk engkau Jibril. Oh. Loh, terus untung kata malaikat Jibril, aku teringat kepada dirimu. Alam semesta ini Allah ciptakan karena rasa cinta Allah kepada dirimu. Maka tabarukan mengharap kecintaan Allah. Hari ini saya datang untuk menginformasikan kepada dirimu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alam semesta ini diciptakan karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung kata malaikat Jibril, aku teringat Allah menciptakan alam semesta ini karena kecintaannya kepada dirimu, mengharap keridhaan Allah. Hari ini aku datang kepadamu menginformasikan tentang hal tersebut. Kanjeng Nabi meneng. Meneng apa meneng? Diam. Enggak lama beliau bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, tolong berikan saya informasi tentang neraka. Siapa penghuni-penghuni neraka itu? Kata malaikat Jibril, Muhammad, neraka itu terdiri dari 7 tingkatan. Satu tingkatan ke tingkatan berikutnya menempuh perjalanan 70.000 tahun. Allahu Akbar. Dari satu neraka ke neraka yang lainnya menempuh perjalanan
70.000 tahun. Neraka pertama ditempati oleh orang-orang munafik. Yang kedua ditempati oleh orang-orang yang menyembah matahari. Yang ketiga menyembah bintang dan bulan, menyembah patung Yahudi dan Nasrani. Mereka ada di urutan berikutnya. Ketika sampai neraka ketujuh, malaikat Jibril diam. Kata Nabi, Jibril, yang ketujuh tingkatan dari neraka, penghuninya siapa? Malaikat Jibril tetap diam. Nabi mendesak Jibril, dari pertama sampai ke-6 kau sudah jelaskan siapa saja penghuni-penghuni neraka tersebut. Maka penghuni yang ketujuh, tolong kasih tahu siapa isinya. Didesak oleh baginda Nabi, apa jawab malaikat Jibril? Muhammad, penghuni neraka ketujuh adalah dari kalangan umatmu yang mengerjakan dosa besar, kejahatan-kejahatan, datang ajal menjemput, tapi dia belum sempat tobat kepada Allah, mati dalam kondisi su'ul khatimah. Dari kalangan umatmu. Mendengar penuturan malaikat Jibril, penghuni neraka dari umat Kanjeng Nabi, beliau pingsan. Pingsan. Bahasa Jermannya semaput. Semaput. Mereka dari kalangan umatmu yang senang melakukan kesalahan besar, dosa-dosa besar, tapi belum sempat bertobat kepada Allah, datang ajal menjemput dia mati. Nah, itulah umatmu yang menghuni neraka tingkatan ketujuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Nabi pingsan enggak lama, lalu siuman. Sadar beliau. Setelah bangkit dari sadarnya, bercucuran air mata jatuh di pipi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak berhenti air mata turun membasahi pipi, deras sekali. Begitu sedih baginda Nabi mendengar umatnya jadi penghuni neraka tingkat ketujuh. Nabi menghadap ke arah kiblat. Sejak saat itu sampai 3 hari ke depan, Nabi sujud, menaruh dahinya ke tempat sujud. 3 hari Nabi enggak bangun kecuali melakukan ibadah sholat. Menghadap ke arah kiblat, lalu beliau sujud sambil menangis, memohon kepada Allah dengan kalimat, ummati, ummati, ummati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Begitu menginginkannya baginda Nabi agar kita selamat bahagia dunia dan akhirat. Diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa penghuni neraka ketujuh kalangan umatnya, beliau sujud memohon kepada Allah. 3 hari enggak mendongakkan kepala kecuali sholat dengan doa ummati, ummati. 1. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah terjadinya kiamat, bumi, alam ini hancur sehancur-hancurnya. Gunung meletus, planet-planet bertabrakan, bumi dilipat-lipat, air laut tumpah ke darat, dan seluruh makhluk hidup mati bareng. Kiamat. Alam hancur.
Makhluk yang pertama dihidupkan oleh Allah adalah para malaikat. Setelah malaikat dihidupkan oleh Allah, mereka diberikan tugas masing-masing. Setelah tahu tugasnya, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril dengan Mikail. Untuk apa? Turun ke alam. Jibril, turunlah engkau ke alam, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa ya Allah? Cari kubur kekasihku Muhammad, bawa naik ke sorga. Malaikat Jibril ditemani oleh Mikail turun ke alam. Ngapain? Nyari kuburan kanjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saudara, bayangkan saat itu alam raya hancur, nggak karu-karuan, kiamat. Jibril mendapat perintah dari Allah mencari kuburan kanjeng Nabi. Ini dua malaikat Allah, Jibril dan Mikail, bingung, alam hancur. Ngetan, ngulon, ngalor, yang ngono kuwi lah. Saudara, saat itu, hari itu alam raya ini hancur. Sehancur-hancurnya, enggak jelas sudah bentuknya. Allah perintahkan malaikat Jibril nyari kuburan kanjeng Nabi. Enggak ketemu, wong alam hancur saudara, alam hancur, kiamat. Enggak ketemu kuburan kanjeng Nabi. Jangankan nyari kuburan, nyari Jember angel. Betul apa tidak? Wong kiamat kok. Dua makhluk ciptaan Allah, Jibril dan Mikail, bersujud memohon kepada Allah, ya Allah, dengan kehormatan kekasihmu Muhammad, kiranya terbukalah bumi yang menyimpan tubuh suci kekasihmu. Atas izin Allah, bumi terbelah. Tempat menyimpan jasad baginda Nabi terbelah. Nabi bangkit dari dalam kubur. Allahu Akbar, persis kayak orang baru bangun tidur. Dari riwayat yang saya sampaikan, manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah adalah kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang dihidupkan oleh Allah pertama kali malaikat. Manusia pertama yang dibangkitkan Allah kanjeng Nabi. Terbelah bumi, bangkit Nabi, keluar dari dalam kubur persis kayak orang baru bangun tidur, ngucek-ngucek mata. Saudara, begitulah gambarannya orang yang mendapat nikmat kubur. Di alam kubur nggak terasa penantian sampai datangnya hari kiamat. Kenapa? Nikmat yang dirasakan. Ketika sudah terjadi kiamat, bangkit persis kayak orang baru bangun tidur, nggak terasa. Kenapa? Orang soleh, orang baik, di alam kubur dia dapat nikmat. Mudah-mudahan nih yang hadir semua ikut jamaah subuh di sini min ahlil khair, amin. Orang-orang yang akan mendapatkan nikmat kubur. Nabi lihat sebelah kanan malaikat Jibril, lihat sebelah kiri malaikat Mikail. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, ayu yaumin haza, ini dino opo Jibril? Ini hari apa Jibril? Kata malaikat Jibril, haza ma wa'adar rahman
Ini hari yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu Muhammad. Ini hari kiamat. Hari kiamat Jibril. Hari kiamat. Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umat saya kemana Jibril? Umat saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baru bangkit dari dalam kubur, begitu ditanya ini hari kiamat, yang ditanya oleh malaikat, yang ditanya oleh baginda Nabi, umat saya mana Jibril? Orang-orang perumahan Geria Mangli Indah yang rajin sholat subuh berjamaah, mereka kemana Jibril? Aina ummati, aina ummati. Begitu cintanya baginda Nabi kepada kita. Dibangkitkan manusia pertama yang ditanyakan umatnya. Lihat lagi sejarah. Nabi itu punya keluarga, betul apa tidak? Ini dengerin apa enggak ini? Dipanggil mata melotot tapi enggak jawab, persis ikan bandeng ini. Sejarah mencatat Nabi punya keluarga, betul? Nabi punya istri, punya anak dan punya cucu, betul? Tapi begitu dibangkitkan manusia pertama, yang ditanyakan bukan keluarganya, tapi kita orang-orang Jember nih, ditanya oleh baginda Nabi, Jibril, aina ummati, mana umat saya? Kalau saya yang dibangkitkan lebih dulu besok hari kiamat, yang saya tanya, Jibril, bojoku endi? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintanya kepada kita dari dunia sampai akhirat enggak alang kepalang. Enggak perlu kita ragukan lagi. Karena itu Bapak Ibu, di awal tadi saya katakan, kita ini jangan cuma sekedar ngaku jadi umatnya Kanjeng Nabi. Tapi mulai sekarang berusahalah untuk lebih maksimal mencintai Kanjeng Nabi. Dengan cara apa? Jalankan syariat agama yang sudah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini saya ajak renungan. Saudara, banyak orang dahulu lahir hidup sezaman dengan Nabi, menyaksikan fisik Nabi, melihat mukjizat, menyaksikan peperangan yang dahsyat. Tapi oleh Allah mereka enggak diberikan hidayah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mati dalam kondisi kafir. Renungan buat kita. Kita enggak sezaman dengan Nabi. Betul apa tidak? 14 abad yang lalu lebih. Kita enggak tahu fisiknya Kanjeng Nabi. Kita hidup enggak sezaman dengan beliau. Kita enggak menyaksikan turunnya mukjizat. Kita juga enggak melihat pertempuran yang begitu hebat dan dahsyat. Tapi alhamdulillah oleh Allah kita diberikan taufik dan hidayah untuk memeluk agama Islam, ditakdirkan lahir ke alam dunia sudah jadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mencintai baginda Nabi adalah menjalankan syariat agama semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Satu nih,
Yang kedua, masih ada korelasi syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruknya jam berapa ini, Ustaz? Sampai jam berapa pidatonya di sini nih? Hah? Sampai jam berapa? Jam 7. Wah, sampean nggak bayar aja jam 7, jam 7. Yang kedua, ini korelasinya. Bapak Ibu, baginda Nabi Muhammad itu Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabiyyin, pelengkap dan penutup para nabi dan rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, Tuhannya sama, agamanya sama, tauhidnya pun sama. Nggak mungkin kalau Tuhannya sama, ajarannya beda. Nggak mungkin. Mereka itu adalah orang-orang muslimin. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, Tuhannya sama, agamanya sama. Nabi Adam mengajarkan la ilaha illallah, tentu Adam Rasulullah, Nabi Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa mengajarkan tauhidnya sama. La ilaha illallah, Isa Nabiullah. Nah, saya singkat cerita. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup dari rangkaian nabi dan rasul. Karena penutup menyempurnakan syariat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang perlu kita pahami, syariat Islam yang Allah sempurnakan disebarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat agama Islam bukan untuk membebani manusia, tapi untuk meringankan kehidupan manusia. Nah, saudara, hadis ini masyhur. Bapak Ibu pasti pernah dengar, apalagi di masjid kita ada kajian subuh. Prinsip dakwah Nabi itu yasiru wala tu'asiru, gembirakan, jangan ditakut-takuti, mudahkan, jangan dipersulit. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan, jangan dipersulit. Inilah gambaran syariat agama Islam. Bohong kalau ada orang bilang syariat agama Islam hanya memperberat kehidupan manusia. Kalimat itu kalimat bohong. Orang kayak begini males datang ke pengajian untuk menimba ilmu agama. Yang ngomong kayak begini goblok. Goblok, tahu goblok? Dungu. Dungu, tahu dungu? Minum es ditiup dungu tuh. Disangkanya panas berasap itu. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan, jangan dipersulit. Syariat Islam, saya katakan sekali lagi, memudahkan urusan kita, bukan mempersulit. Nah, ini gunanya ngaji nih. Masjid kita Baitur Rahman tercinta, Panit DKM sudah mengatur tiap subuh ada kajian kitab di sini. Sebulan sekali gabungan. Itu wadah kita untuk memperdalam ilmu agama. Semakin kita tahu, semakin dalam kita mengkaji, semakin kita bangga jadi seorang muslim. Kenapa? Syariat agama Islam sangat memudahkan, menolong, membantu manusia. Dah, saya singkat lagi ceritanya. Sudah jam 5 lewat ini. Ada satu kaidah menyatakan begini,
taklilut takalif, menyedikitkan beban. Saya tanya nih yang hadir sholat subuh pagi ini nih, jamaahnya ada nggak 50 orang nih? Lebih 100 orang? Masih lebih 1000 orang. Campur yang goib di sawah-sawah tuh. Taklilut takalif, menyedikitkan beban. Saya tanya, jamaah yang hadir pagi ini ratusan orang nih, ada nggak yang hidupnya nggak punya beban? Oh, kelihatan nih muka-muka beban semua ini. Menyedikitkan beban. Maksudnya bagaimana Ustadz? Saudara, setiap kali ibadah terkena kaidah ini. Begini deh, ringannya. Kalau kemampuan kita berkurang, penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Itu otomatis tuh. Nah, ini yang disebut taklilut takalif. Saya ulangi nih. Kalau kemampuan kita berkurang, maka penekanan terhadap ibadah itu otomatis ikut menurun. Ibadah haji wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Wajib. Manistata'a, bagi yang mampu. Yang nggak mampu, yang nggak terkena hukum ini. Sesuai dengan kemampuan. Kalau kemampuan berkurang, maka penekanan terhadap ibadah itu otomatis ikut menurun. Sholat itu saudara, hukum dasarnya wajib berdiri. Betul apa tidak? Itu hukum asalnya. Pak, saya sholat kalau berdirinya terlalu lama, dengkul saya gemeteran Pak. Boleh nggak saya sholat sambil duduk? Boleh apa tidak? Boleh, itu tuh yang saya maksud tuh. Syariat memudahkan urusan kita, bukan malah mempersulit. Hukum asalnya sholat wajib berdiri. Kalau kemampuan nggak sanggup, boleh duduk. Pak, saya sholat kalau duduknya terlalu lama, bokong ambeien Pak. Boleh nggak saya sholat berbaring? Boleh apa tidak? Boleh. Kemampuan berkurang, penekanannya ikut menurun. Nggak maksain. Pak, saya sholat kalau berbaringnya terlalu lama, pinggang saya encok Pak. Boleh nggak saya sholat pakai isyarat? Boleh apa tidak? Boleh saudara. Luar biasa. Ini syariat yang dibawa oleh baginda Nabi. Penyempurnaan sekaligus memudahkan. Sholat wajib berdiri. Kalau nggak sanggup, boleh duduk. Kalau nggak sanggup, boleh berbaring. Kalau nggak sanggup, boleh pakai isyarat. Kalau pakai isyarat masih nggak sanggup, cepat-cepat bawa ke Masjid Baitur Rahman. Kita sholatkan rame-rame. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yasiru wala tu'asiru. Gampangkan, mudahkan. Inilah Islam nih. Karena itu DKM sudah berusaha susah payah mengatur pertemuan, pengajaran dari guru-guru kita, kiai-kiai kita. Disinilah tempatnya. Ahad pagi mengaji, memperdalam ilmu agama. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih mendalami, makin mengkaji kita ilmu agama, makin kita bangga menganut agama Islam. Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, ibadah dalam Islam mengikuti kemampuan kondisi diri kita. Kalau memang kemampuannya tidak bisa, tentu Islam memberikan solusi lain. Itu tadi yang saya sampaikan, taklilut takalif.
Ada seorang sahabat di zaman Nabi datang tergopoh-gopoh. Saudara, riwayat yang ingin saya sampaikan, apa ini? Suruk ya. Saudara, riwayat yang ingin saya sampaikan, kifarat itu dalam Islam hukum asalnya kan wajib. Betul apa tidak? Kifarat itu wajib dibayar, wajib ditunaikan. Tapi riwayat yang ingin saya sampaikan nanti ini betapa memudahkan kalau memang kondisinya tidak mampu. Ada orang laki datang menghadap baginda Nabi. Halaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Kata Nabi, celaka bagaimana? Ngano ya Rasul, siang-siang bulan puasa saya sama istri nggak kuat, terpaksa saya nyelonong. Pengantin anyar, tegangannya tinggi, syahwatnya kenceng. Tapi bagus nih lah ya, orang-orang dahulu tuh ilmunya nggak banyak-banyak Pak, tapi diamalkan. Karena diamalkan hidupnya berkah. Yang muncul orang-orang bermental jujur. Walaupun salah ngaku jujur sama kanjeng Nabi. Nah ini bedanya nih. Ilmunya sedikit tapi diamalkan, berkah hidupnya. Muncul mental-mental jujur. Salah ngaku. Betul apa enggak? Sekarang ilmunya banyak, gelarnya brentet. Brentet tuh apa bahasa Jembernya tuh? Hah? Apa? Berderet. Ilmu banyak, gelar berderet, tapi enggak diamalkan. Yang ada bikin bingung orang. Salah enggak ngaku. Coba aja lihat tuh. Pejabat-pejabat kita kalau udah bikin salah, cepet cari kambing hitam, cuci tangan. Begitulah orang-orang dahulu, karena diamalkan ilmunya walaupun sedikit, kehidupannya berkah, mentalnya mental jujur yang lahir. Salah ini orang, tapi lapor sama Nabi, ya Rasul, nyuwun sewu, siang-siang bulan puasa saya sama istri nggak kuat, terpaksa saya nyelonong. Kata Nabi, nyelonong bagaimana? Ya nyelonong lah. Nah ini dia, masuk substansinya nih. Ya sudah, kalau sampean melanggar perintah, bayar kifarat. Kifarat itu harus dilaksanakan, harus ditunaikan. Kata Nabi, kamu melanggar perintah, ya bayar kifarat. Apa kifaratnya ya Rasul? Merdekakan budak. Saya nggak punya budak ya Rasul. Nggak punya. Yang kedua nih, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah kita lihat nih, pertama kifaratnya memerdekakan budak. Budak itu lambang status sosial saudara. Dahulu di zaman baginda Nabi, sebelum perbudakan dihapus, budak itu lambang sosial. Orang kalau sudah punya budak itu golongan the have, golongan orang berada, status sosialnya tinggi, dipandang di tengah masyarakat. Saya nggak punya budak ya Rasul. Kalau nggak punya, yang kedua lah, turun lagi tuh, puasa 2 bulan berturut-turut, mutatabi'ain, nggak boleh diselang-seling. Sanggup nggak sampean? Nggak sanggup ya Rasul. Jangan puasa 2 bulan, wong yang sebulan aja nyelonong.
2 bulan bisa 2 kali nyelonong saya ini. Ya kalau nggak sanggup yang ketiga lah. Saudara, yang ketiga ini turun lagi nih. Kenapa? Kemampuannya terbatas. Kondisinya yang nggak memungkinkan. Kalau kamu nggak sanggup puasa 2 bulan, yang ketiga lah. Kasih makan 60 fakir miskin. 1 orang 1 mud. 1 mud itu takarannya sampai kenyang. Sanggup? Nggak sanggup ya Rasul. Jangankan kasih makan 60 fakir miskin, di rumah istri saya sehari masak 3 hari libur. Ini orang rupanya udah miskin belagu ini orang ini Pak. Nabi masuk ke dalam kamar, beliau keluar bawa sekeranjang korma. Kata Nabi, "Mas, ini korma kamu bawa pulang. Nanti sampai kampung sedekahkan sama orang yang paling miskin di kampungmu." Ya Rasulullah, apa meneh toh? Nyuwun sewu, di kampung saya orang yang paling miskin ya saya. Blangsa nih orang nih. Saudara, kita lihat ya. Pertama, merdekakan budak, status sosial. Ini orang nggak mampu, turun tuh kifarotnya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini orang nggak mampu juga, turun lagi. Kasih makan 60 fakir miskin. Nggak sanggup juga, kata Nabi, bawa pulang sedekahin korma ini kepada orang miskin di kampungmu. Ternyata dia yang paling miskin. Nabi senyum. Lalu kata baginda Nabi, ya sudah, bawa pulang korma itu, kasih makan anak istrimu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Melanggar perintah, melanggar syariat. Bukan kifarot, bukan denda yang dia dapat, tapi sedekah sekeranjang korma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah jam 5:15, enggak elok. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi saya simpulkan mulai pagi ini, jangan cuma sekedar kita mengaku cinta kepada baginda Nabi, tapi berusaha semaksimal mungkin, lagi-lagi sesuai dengan kemampuan kita, jalankan syariat agama. Salah satu yang diajarkan agama kepada kita adalah menuntut ilmu. Tadi sudah saya sampaikan betapa susah payah DKM masjid mengatur waktu, mencari guru, menyiapkan sarana dan prasarana untuk jamaah supaya hadir di majelis ini Ahad pagi dalam rangka menuntut ilmu. Karena itu makin kita ngerti, makin kita faham, makin kita tahu betapa hebatnya agama Islam, makin bangga kita jadi seorang muslim. Terima kasih kepada para tokoh di perumahan DKM Masjid Baitur Rahman dan teman-teman Yayasan Darud Dakwah. Yayasan inilah yang memprakarsai saya muter di di Jember selama 4 hari. Insya Allah sampai besok malam, Senin malam Selasa. Selesai malam saya akan kembali via Surabaya. Kemarin datangnya lewat Banyuwangi, kembalinya lewat Surabaya, biar bisa ngejar pesawat pertama dari Surabaya, ada yang jam 5. Sebab 4 hari di Jember, istri nggak ikut, kepala sudah pusing ini Wani. Jadi ngejar pesawat pertama. Saudara, yayasan ini dipimpin oleh Ustadz Hardi nih, yang memprakarsai saya muter di Jember nih dari hari Jumat kemarin. Rasa-rasanya lumayan kan Jember. Dari Surabaya kurang lebih 4 jam. Dari Banyuwangi 3 jam. Lewat Kumitir, udah dibuka kemarin, ditutup tuh pengaspalan.
Lumayan juga ke sini nih. Ada dari sini penerbangan, tapi penerbangannya cuma seminggu 2 kali. Itu juga penerbangan insya Allah. Kalau penumpangnya full berangkat. Rasa-rasanya kalau saya datang ke sini nih sendirian, ujuk-ujuk, rodo-rodo angel Pak. Rodo angel. Pertama lumayan adoh, nggih. Yang kedua uangnya juga lumayan. Loh tenan niki. Tiket Jakarta Banyuwangi itu 1.200.000 sekali berangkat. Super Airjet. Wong penerbangannya cuman itu ke Banyuwangi. Super Airjet 1,2. Nganggo duit. Nganggo duit. Dari Banyuwangi saya harus sewa mobil ke Jember. Pakai duit. Betul apa tidak? Mobilnya kan mesti isi bensin. Pakai duit. Di Jember saya harus sewa penginapan, pakai duit. Terus saya harus makan, pakai tangan, makan pakai duit. Nah, untung ada wasilah, saya bisa ketemu sama keluarga besar saya di perumahan Geria Mangli Indah. Ustadz Hardi bersama tim dari Yayasan Darud Dakwah. Kami sedang mengusung satu program, yaitu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan 1.000 ulama. Saudara, program ini bukan program hayalan, tapi ini program kenyataan. Indonesia populasinya 285 juta orang. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Indonesia mayoritas pemeluk agamanya Islam, betul apa tidak? Jumlah kita umat Islam di Indonesia 87%. Dari total 285 juta orang, 87%-nya kira-kira 225 juta orang. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Dari Aceh sampai Papua termasuk kita di Jember. Banyak. Kita punya modal yang luar biasa. Kita punya sumber daya yang sungguh besar. Tapi sayang, masih harus kita stimulan, kita sugesti, kita berikan semangat agar umat Islam jangan cuma banyak jumlahnya, tapi juga yang terpenting adalah kualitasnya. Penghafal terbanyak Al-Quran Palestina, padahal populasi Palestina rakyatnya hanya puluhan juta saja. Mudah-mudahan dengan program-program seperti ini Indonesia ke depan jadi terbanyak penghafal Al-Qurannya, dan mudah-mudahan salah satu dari penghafal-penghafal tersebut adalah anak cucu keturunan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustadz Hardi akan menjelaskan sekelumit tentang program tersebut sambil mengajak kepada kita untuk ikut berkontribusi dalam mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan 1.000 ulama di Nusantara. Kepada Ustadz Hardi, waktu dan tempat saya persilakan.